adik-adik yang ada di rumah, sebelum orang mau buka tuh ibadah Pondok Gembira pada sore hari ini, Enci minta adik-adik kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, dan kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih banyak karena Tuhan sudah memimpin kami guru-guru sekolah minggu, kakak rohani, anak-anak sekolah minggu untuk beribadah di sore hari ini, yaitu ibadah Pondok Gembira. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman, biarlah firman itu boleh menjadi bekal dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik, kita masih memuji Tuhan. Kita angkat pujian Allah kebesaran kuat dan perkasa. Masih pakai gerakan. Sama
Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, pada sore hari ini Enci boleh menemani adik-adik Jemaat Mahanaim Wewelen untuk mendengarkan cerita Alkitab dan belajar firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai dengan cerita Alkitab, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini boleh belajar lagi firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk mendengarkan, untuk boleh mengerti dan boleh melakukan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami siap mendengarkan cerita-Mu sore ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sudah siap dengan Alkitab? Oke. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan yang diambil dari kitab Bilangan pasal 24 ayat 13. Oke. Bilangan pasal 24 ayat 13 berbunyi, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Nah, itu firman Tuhan pada sore hari ini. Nah, untuk cerita, adik-adik di rumah siapa yang sudah pernah lihat kuda? Oke, kuda pasti di Tondano banyak, ada bendi di sana. Nah, kuda punya 4 kaki, ya bisa menarik beban yang berat. Nah, sekarang siapa yang sudah pernah lihat keledai? Keledai itu hewan sejenis kuda, tapi tubuhnya lebih kecil dan kupingnya lebih kecil dan lebih panjang. Nah, adik-adik, cerita sore ini mengisahkan tentang keledai ini yang bisa bicara. Adik-adik, Bileam adalah pemilik dari keledai yang bisa bicara ini. Bileam ini adalah pengikut Tuhan yang sangat terkenal karena perkataannya. Jadi keledainya bisa bicara, terus yang punya keledai ini dia punya kemampuan yang dikenal orang kalau dia sudah memberkati orang yang diberkati itu pasti akan beroleh berkat. Dan siapa yang dikutuk, nah orang itu pasti akan kena kutuk. Jadi perkataannya orangnya sangat terkenal. Nama orangnya Bileam. Nah, Bileam ini keledainya yang pada satu saat akan bicara. Nah, binatang kan tidak ada yang bisa bicara, tapi keledainya satu saat bisa bicara. Kenapa demikian? Karena pada suatu ketika Bileam ini dicari seorang raja. Raja ini namanya Raja Balak. Raja Balak ini dia Raja Moab. Raja Moab ini kenapa cari Bileam? Karena ternyata dia sedang takut. Dia takut ada bangsa Israel yang baru keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, sedang menuju ke daerah kerajaannya, daerah Moab. Nah, karena dilihat bangsa Israel banyak sekali, jadi dia jadi takut. Bagaimana kalau dia diserang? Bagaimana kalau dia dikalahkan? Nah, pada ketika itu dia minta para tua-tua, orang-orang yang berkuasa di kerajaannya, cari orang yang namanya Bileam. Karena Bileam ini punya kekuatan. Dia mau minta supaya Bileam memberi kutukan ke bangsa Israel ini supaya terkutuk bangsa Israel itu. Padahal bangsa Israel itu bangsa yang diberkati Tuhan.
Nah, kalau sudah diberkati Tuhan, tidak ada yang bisa membalikkan itu. Nah, pada waktu utusan pertama datang, Bileam menolak. Nah, saya takut mengatakan apa yang bukan Tuhan katakan. Kemudian sampai tiga kali Bileam diminta oleh raja, utusan raja untuk datang kepada Raja Balak supaya Bileam mengutuk bangsa Israel. Bileam menolak. Tapi akhirnya Tuhan bicara kepada Bileam, tidak apa-apa kamu pergi, tapi kamu hanya mengatakan apa yang Tuhan perintahkan. Hanya katakan apa yang Tuhan perintahkan. Akhirnya Bileam ini pergi. Nah, pagi-pagi Bileam bangun, baru di perjalanan tiba-tiba keledai yang ditunggangi Bileam, dia berhenti, ketakutan. Dia lari lewat ke arah ladang supaya dia tidak menabrak sesuatu. Ternyata adik-adik, Bileam keledainya melihat ada malaikat Tuhan berdiri di depan jalan. Jadi karena ada malaikat Tuhan yang memegang pedang, hanya keledai ini yang bisa melihatnya. Sedangkan Bileam, dia belum bisa lihat ada malaikat yang menghadang di tengah jalan. Keledainya lari ke arah ladang karena ketakutan melihat malaikat Tuhan yang memegang pedang. Nah, kemudian adik-adik, sekali lagi keledainya berjalan, tiba-tiba dihadang lagi oleh malaikat Tuhan dengan pedang panjang. Nah, itu di antara tembok dan kebun anggur. Nah, karena ada tembok di situ, keledainya mengarah ke tembok sampai kaki Bileam yang ada yang menunggangi keledai terjepit di antara perut keledai dan tembok. Nah, pada waktu itu Bileam memukul keras keledai ini. Kenapa keledai ini tidak mau jalan? Kenapa dia? Karena ternyata keledainya sudah melihat ada malaikat Tuhan. Nah, yang pertama tadi waktu keledainya belok ke arah ladang karena takut melihat malaikat, Bileam juga memukul keledainya. Kasihan sekali. Keledainya tetap tidak mau mengarah ke jalan yang Bileam tuntun. Dia lewat jalan lain yang tidak ada malaikat Tuhan yang memegang pedang. Nah, jadi sudah dua kali Bileam memukul keledainya. Nah, pada jalan yang terakhir yang dilewati keledai tidak ada belokan lain. Jadi itu sudah jalan buntu. Akhirnya di situ keledai yang melihat malaikat, dia langsung duduk, dia langsung tiduran di jalan, dia tidak berani maju lagi. Nah, saat itu Bileam langsung sangat marah sekali, dia pukul lagi keledainya karena tidak mau menurut. Tapi akhirnya adik-adik, Tuhan membuka mulut keledainya sampai keledai itu bisa bicara. Kenapa kamu memukul aku sampai 3 kali? Apakah aku pernah berbuat seperti itu kepadamu? Jadi keledai bilang, keledai saja tidak pernah memukul Bileam. Kenapa Bileam sampai tega-tega memukul keledai ini? Nah, adik-adik, saat itu juga Tuhan membuka mata Bileam sehingga Bileam pun melihat malaikat Tuhan yang pegang pedang panjang. Karena tadi waktu di jalan sampai 3 kali keledai tidak maju karena hanya keledai saja yang bisa melihat malaikat. Bileam belum bisa. Tapi yang ketiga kalinya akhirnya Tuhan mengizinkan Bileam bisa melihat, oh ada malaikat Tuhan di situ pakai pegang pedang panjang. Akhirnya Bileam minta maaf, minta ampun karena dia sudah berbuat dosa. Bileam sama sekali tidak mau melawan perintah Tuhan. Jadi dia berusaha minta Tuhan, tolong ampuni aku tidak akan melanggar perintahmu, jadi aku akan pulang saja. Tapi Tuhan bilang, tidak, kamu akan terus pergi ke sana, tapi kamu akan melakukan
perintahku. Kamu akan mengatakan apa yang aku katakan. Nah, pada saat itu Bileam akhirnya menurut. Jadi ketika Bileam bertemu dengan raja, 3 kali raja menawarkan harta yang banyak, menawarkan uang, emas, perak. Tetap Bileam tidak mau menurut kepada raja. Bileam hanya menuruti Tuhan. Jadi mengatakan apa yang baik. Jadi ketika Raja Balak meminta Bileam untuk mengutuk bangsa Israel, Bileam malah sampai 3 kali memberkati bangsa Israel. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, jadi saat di sini sekalipun Balak tidak mendapatkan harta, tidak mendapatkan emas, uang, tapi Bileam mendapat kasih sayang Tuhan. Tuhan melindungi Bileam. Jadi bangsa Israel pun tetap diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, cerita Alkitab pada sore hari ini mau mengajarkan adik-adik untuk mengucapkan kata-kata yang baik, melakukan hal yang baik. Jadi tidak seperti Bileam yang suka memukul, kemudian harus mengatakan kata-kata yang memberkati orang, bukan yang mengutuk orang, bukan memaki, tapi mengucapkan kata-kata yang sopan. Jadi semoga firman Tuhan sore hari ini boleh memberkati adik-adik di rumah, adik-adik Jemaat Mahanaim bersama dengan keluarga. Demikian cerita Alkitab pada sore hari ini. Amin. Nah, adik-adik, puji Tuhan. Kalau tadi kita semua telah mendengar cerita firman Tuhan yang dipimpin oleh Celia Almasih. Untuk itu saat ini kita akan bawa persembahan. Kita menyanyi bersama-sama persembahan yang masih memuji Tuhan, masih dalam semangat kita akan sekian
tetap semangat. Enci dan kakak-kakak rohani di sini masih tetap semangat dan merasa sangat senang. Enci harap adik-adik yang ada di rumah tetap merasa senang. Untuk itu, kita angkat pujian yang kami katakan di sini senang, sana senang. Masih memuji Tuhan, kita memuji Tuhan, kapal miring. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada sore hari ini dan doa tutup akan dipimpin oleh Enci Zili Tuhan. Adik-adik, saat ini kita akan tutup ibadah pada sore hari ini. Semua kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami menaikkan puji dan syukur hanya kepadamu, karena atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami boleh diberikan kesempatan pada sore hari ini untuk boleh beribadah bersama-sama. Meskipun ibadah kami masih di rumah masing-masing, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu berada dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menuntun ibadah kami sehingga sudah boleh selesai dengan segala baik. Tuhan Yesus, kiranya juga Engkau memberkati kami semua yang sudah boleh bertugas dalam ibadah ini. Engkau jaga dan lindungi dimanapun kami pergi dan berada. Dan kiranya ibadah pada sore hari ini kami mau tutup hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, jadi puji Tuhan, ibadah kita pada sore hari ini telah selesai dengan segala baik. Walaupun kita semua hanya beribadah di rumah kita masing-masing, dan juga berharap kita semua selalu diberkati dan selalu diberi tubuh yang sehat. Untuk itu adik-adik, kita angkat pujian selesai pondok gembira.
Ayat 13